Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, dengan saya Muhammad Rizal, masih di pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan menganalisis jenis dan ciri-ciri manusia praaksara. Tapi buat sobat yang belum subscribe ke channel ini, langsung aja subscribe dulu tombolnya di bawah video ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sobat, nenek moyang kita punya penampilan fisik yang tentunya berbeda dari kita. Kamu mungkin pernah melihatnya di film ataupun di museum. Kita biasa menyebut mereka sebagai manusia purba. Nah, manusia purba ini diperkirakan hidup di kala Pleistosen. Apa itu Pleistosen? Jadi Pleistosen itu adalah era berlangsungnya kehidupan mereka sekitar 2.580.000 tahun hingga 11.700 tahun yang lalu. Nah, era Pleistosen ini sahabat dapat kita bagi menjadi 3, yakni Pleistosen awal atau lapisan bawah, Pleistosen tengah atau lapisan tengah, dan Pleistosen akhir atau lapisan atas. Para peneliti sahabat telah menemukan berbagai fosil manusia yang hidup di masing-masing periode itu. Nah, secara garis besar ada 3 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus, yang kedua adalah jenis Pithecanthropus, dan yang ketiga adalah jenis Homo. Nah, ketiga jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia ini kerap disebut sebagai manusia Jawa atau Java Man. Nah, kita bahas satu persatu ya sahabat. Kita mulai dari Meganthropus. Meganthropus itu sahabat pertama kali ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda. Namanya adalah Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald di Sangiran pada tahun 1941. Nah, fosil yang ditemukannya dinamakan mega karena ukurannya yang besar. Paling besar dibandingkan dengan fosil-fosil yang ditemukan sebelumnya. Nah, Meganthropus ini sahabat adalah temuan von Koenigswald berasal dari masa Pleistosen awal atau lapisan bawah. Meganthropus atau kerap disebut sebagai manusia Sangiran adalah manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia. Berdasarkan umur lapisan tanah tempat penemuan, diperkirakan fosil yang ditemukan itu berumur sekitar 1 hingga 2 juta tahun. Nah, Meganthropus diperkirakan hidup dengan mengumpulkan makanan atau yang biasa disebut dengan food gathering. Makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan, sebab mereka ini belum mengenal api. Nah, adapun ciri-ciri Meganthropus sahabat adalah yang pertama, mereka berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala. Kemudian mereka bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot kunyah, gigi dan rahang besar dan kuat. Nah, dalam genus manusia, spesies ini dinamai Meganthropus paleojavanicus, yang berarti manusia besar tertua yang berasal dari Jawa. Namun banyak sekali ahli yang kemudian mengklasifikasikannya sebagai Homo erectus paleojavanicus. Kemudian jenis manusia purba yang kedua sahabat adalah Pithecanthropus. Nah, fosil pertama Pithecanthropus ditemukan oleh Cokro Handoyo atau Andoyo yang bekerja di bawah von Koenigswald. Andoyo ini sahabat menemukan fosil tengkorak anak-anak di Kepuh Klagen sebelah utara Mojokerto, Jawa Timur. Andoyo awalnya mengira tengkorak itu adalah milik orang utan, sehingga dinamai Pithecanthropus atau manusia kera. Namun, von Koenigswald mengenali fosil itu sebagai tengkorak manusia purba. Nah, fosil tersebut berasal dari Pleistosen awal atau lapisan bawah yang dinamai Pithecanthropus mojokertensis. Dan jenis ini adalah Pithecanthropus yang tertua. Berdasarkan umur lapisan tanah sahabat,
yakni lapisan bawah dan tengah, diperkirakan Pithecanthropus hidup antara 30.000 hingga 2 juta tahun yang lalu. Sahabat, Pithecanthropus hidup secara berkelompok. Mereka berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan atau hunting and food gathering. Pithecanthropus sudah menggunakan alat untuk mencari makan. Alatnya sangat sederhana, yakni dari batu atau kayu yang ditemukan. Nah, beberapa contoh alat dari batu yang digunakan oleh Pithecanthropus yakni kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, pahat, genggam, dan alat-alat perih. Alat-alat ini banyak ditemukan di Pacitan, Jawa Timur. Kendati sudah menggunakan alat sahabat, mereka ternyata belum bisa mengolah dan memasak makanan. Nah, ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus sahabat, mereka berbadan tegap, meskipun mereka tidak setegap Meganthropus. Tinggi badannya sekitar 165 hingga 180 cm. Tulang rahang dan geraham mereka kuat. Bagian keningnya menonjol. Hidungnya lebar dan tidak berdagu. Volume otaknya belum sempurna, kapasitasnya hanya sekitar 750 hingga 1300 cc. Tulang atap tengkorak mereka tebal dan berbentuk lonjong. Organ pengunyah dan otot tengkuk sudah mengecil. Otot kunyah tidak sekuat Meganthropus. Makanannya masih kasar dan mentah dengan sedikit pengolahan. Makanannya juga sangat bervariasi, seperti tumbuhan dan daging hewan buruan. Nah sahabat, ada beberapa jenis Pithecanthropus di Indonesia yang dinamai sesuai dengan tempat penemuannya. Contohnya adalah Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus soloensis. Nah, adapun fosil yang ditemukan oleh Handoyo sahabat adalah fosil anak-anak. Berdasarkan tajuk puting dan sendi rahang bawahnya, diperkirakan fosil itu meninggal sekitar usia 5 hingga 6 tahun. Penemuan yang kontroversial ini menimbulkan perdebatan soal klasifikasi manusia purba. Von Koningswald pun mengubah nama spesies dari Pithecanthropus mojokertensis menjadi Homo mojokertensis. Nah, ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis itu adalah mereka telah berbadan tegak, mukanya menonjol ke depan dengan kening tebal, dan tulang pipinya kuat. Kemudian jenis Pithecanthropus kedua adalah Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 di Trinil, Lembah di Bengawan, Solo. Berdasarkan lapisan tanah tempat fosil ditemukan, diperkirakan Pithecanthropus erectus hidup sekitar 1 juta hingga 2 juta tahun yang lalu. Fosil yang ditemukan saat itu sahabat berupa tulang rahang, bagian atas tengkorak, geraham, dan tulang kaki. Nah, setelah direkonstruksi terlihat spesies seperti kera, namun berdiri tegak sehingga dinamai Pithecanthropus erectus. Nah, ciri-ciri Pithecanthropus erectus yakni yang pertama, mereka berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat. Tinggi badan mereka sekitar 165 hingga 170 cm dengan berat badan sekitar 100 kg dan berjalan tegak. Untuk makanannya, Pithecanthropus erectus makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan. Kemudian jenis Pithecanthropus yang ketiga adalah Pithecanthropus soloensis. Fosil manusia purba ini ditemukan oleh Von Koningswald dan Oppenort di Ngandong dan Sangiran di tepi Bengawan Solo sekitar tahun 1931 sampai 1933. Fosil yang ditemukan berupa tengkorak dan tulang kering. Nah, dari lapisan tanah tempat fosil ditemukan, diperkirakan manusia purba jenis ini bertahan hidup sampai akhir Pleistosen Tengah. Itulah sahabat jenis manusia purba Pithecanthropus. Kemudian jenis manusia purba yang ketiga adalah Homo.
Jenis manusia purba yang ketiga ini sahabat dapat kita klasifikasikan lagi menjadi 3. Yang pertama adalah Homo soloensis, kedua Homo wajakensis, yang ketiga Homo floresiensis. Manusia purba jenis Homo merupakan manusia purba yang paling muda dibandingkan manusia purba jenis lainnya. Jenis Homo kadang disebut sebagai Homo erectus atau manusia tegak, atau Homo sapiens atau manusia cerdas. Berdasarkan usia lapisan tanah tempat fosil ditemukan, diperkirakan jenis Homo hidup sekitar 25.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Adapun ciri-ciri Homo yakni yang pertama adalah tinggi badannya sekitar 130 hingga 210 cm. Kemudian otaknya lebih berkembang dari Meganthropus dan Pithecanthropus. Kemudian otot kunyahnya, gigi dan rahang sudah menyusut. Kemudian tonjolan kening sudah berkurang dan sudah berdagu. Tampilannya seperti orang dari ras Mongoloid dan Australopithecus. Sahabat, seperti yang sudah saya katakan di awal bahwasanya ada 3 jenis Homo yang pernah ditemukan di Indonesia, yakni Homo soloensis, kemudian Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Yang pertama kita bahas Homo soloensis. Nah, fosil ini sahabat ditemukan oleh von Koningswald dan Weidenreich pada 1931 hingga 1934 di Lembah Bengawan Solo. Temuannya berupa tengkorak. Dari volume otaknya diperkirakan manusia jenis ini bukan lagi Pithecanthropus. Kemudian yang kedua adalah Homo wajakensis. Homo wajakensis adalah fosil manusia purba yang pertama ditemukan di Indonesia. Fosilnya pertama ditemukan oleh insinyur pertambangan Belanda, namanya adalah B.D. van Richthofen. Van Richthofen menemukan pada 1888 hingga 1889 di daerah Wajak dekat Tulung Agung, Jawa Timur pada tahun 1889. Nah, setahun kemudian Eugene Du Bois menemukan fosil kedua di lokasi yang sama. Sahabat tahu tidak, manusia jenis ini ternyata sudah mampu membuat alat-alat dari batu dan tulang. Mereka juga sudah bisa memasak makanannya. Kemudian yang ketiga sahabat adalah jenis Homo floresiensis. Nah, dikutip dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, pada tahun 2004, kerangka manusia purba berjenis kelamin wanita dan beberapa kerangka lainnya ditemukan di Gua Liang Bua Flores. Nah, Homo floresiensis merupakan keturunan Homo erectus, manusia tegak yang merupakan nenek moyang manusia modern. Manusia purba jenis ini sahabat terbilang pendek, tingginya sekitar 100 cm atau 1 meter, dan tangannya panjang, kapasitas kepalanya 380 cc seperti simpanse. Nah, tulangnya rapuh dengan wajah datar tidak menonjol. Sahabat, manusia purba Homo floresiensis mirip Hobbit, ras manusia karangan J.R.R. Tolkien dalam film Lord of the Rings dan The Hobbit. Pernah nonton kan? Nah, para ilmuwan menduga Homo floresiensis ini adalah cebol karena pengaruh lingkungan. Posisi mereka yang terkurung di Pulau Flores selama ribuan tahun membuat keturunan mereka makin lama makin kecil. Nah sahabat, demikian sedikit penjelasan tentang penemuan, jenis dan ciri-ciri manusia purba di Indonesia. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.